Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya dalam acara Muda Mudi Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai mencintai tanpa melekat. Pastinya kita semua tahu kan bagaimana sih mencintai seseorang, mencintai dalam Buddhis ataupun mencintai pasangan kita ataupun keluarga kita. Tapi bagaimana sih caranya biar kita tidak sampai muncul kemelekatan dalam mencintai pasangan kita atau orang lain dalam hidup kita. Yuk kita bahas dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Romo Herman. Selamat pagi Romo Herman, Namo Buddhaya. Selamat pagi Kak Kevin, Namo Buddhaya kepada teman-teman semuanya di Eka Dharma Loka Surabaya semuanya. Oke, Semoga dalam ya. keadaan sehat. Ya. Ya, gimana kabarnya Romo? Sehat selalu Kak Kevin, mantap Ya, luar biasa. ya syukurlah kalau begitu. Romo, mungkin kita boleh cerita dulu sedikit ya. Mungkin dari Ya, backgroundnya Romo dulu gimana. Mungkin dulu Romo asal mana, terus dulu lahirnya di mana, mungkin tumbuhnya apa, mungkin sebelumnya pernah ngapain aja sampai di titik ini. Mungkin boleh cerita sedikit ya Romo ya. Silakan Romo. ya, baik Kak Kevin ya. Untuk teman-teman semua, saya asli dari Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Ya, saya lahir di keluarga Bhinneka Tunggal Ika yang dimana papa mama saya juga berbeda keyakinan ya. Saya Oke. mengenal ajaran Buddha satu hari setelah kemerdekaan, 18 Agustus tahun 2000, tepatnya di kota Jambi. Saya waktu itu di bawah asuhan Bante Atimedo Tera, ya, sekarang beliau sudah Mahatera ya waktu itu. Dan saya memang belajar Buddhism dari mazhab Theravada hingga saya juga mempelajari beberapa mazhab-mazhab lainnya. Setelah itu saya mengikuti pelatihan Pak Baja Samanera ya di Budayana 2007 dan di Theravada waktu itu sempat tahun 2009. Sehingga saya juga mengikuti pelatihan juga. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari teman-teman saya, waktu itu guru saya, Pak Mujianto, yang ada di Kemenak Pusat. Waktu itu saya sekolah di Sekolah Tinggi Agama Buddha di Duta Wira Mangga Besar, Jakarta Barat, dengan mengambil program Samanera Mahayana waktu itu. Dan karena saya fasih bahasa Hokkien nih, Kok Kevin, saya dikirim sama suhu ke Medan ya. Saya tugas di Oke. Medan 2009. Tapi Oh. saya tidak menyelesaikan kuliah, saya lepas, saya kembali ke Lampung, saya mendalami meditasi selama 1 tahun di Oke. bawah bimbingan Bante Santamano Mahatera dan Bante Indah Gunotera. Oke. Dan 2010 saya putuskan untuk melanjutkan sekolah saya, studi saya ke STAB Kertajasa di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Dan saya langsung dibimbing oleh Yang Mulia Bante Kantidaro Mahatera hingga saya menjadi biku di tahun 2015 tanggal 11 Januari dengan nama Biku Gaseno waktu itu. Dia di Upasampada di Padepokan Dhammadippa Arama dengan Pak Jaya Yang Mulia Bante Sukemo Mahatera, dan saya tinggal di Damacaka di Jakarta waktu itu 1 tahun, dan saya kembali ke Padepokan Dhammadippa Arama dan saya melepaskan kebikuan saya tanggal 20 April tahun 2021, dan sekarang saya aktif di Magabudi, Kota Batu, pengurus cabang ya, Jawa Timur. Hingga sekarang saya menjabat sebagai dosen tetap STAB Ketarajasa, sebagai dosen agama Buddha di Universitas Merdeka Malang, dan menjadi manajer operasional di Dhamma Televisi Malang. Mungkin begitu, Kok Kevin. Hmm. Keren ya Romo ya. Jadi banyak sekali lika-liku kehidupannya Romo ya. Iya, Oke, kita langsung aja masuk ke topik kita pada pagi hari ini. Ya mungkin mencintai tanpa kemelekatan. Memang satu hal yang sulit ya Romo ya. Mungkin iya. kalau kita mungkin menurut saya kalau misalnya sebagai umat awam mencintai pasti bakal muncul kemelekatan. Seperti kayak nggak mau nggak mau ditinggal, nggak mau nggak mau merasa apa ya istilahnya kayak jangan sampai lah aku sakit hati. Iya. Ya intinya kalau kamu sudah berpasangan atau kamu punya sesuatu yang deket kan ya pasti kayak maunya sama dia terus, apa-apa sama dia, bahagianya sama dia. Oke, tapi sebelum kita masuk sampai sana mungkin kita boleh cerita sedikit Romo. Boleh. Mencintai. Apa menurut Romo itu apa sih mencintai itu Romo? Silakan Romo. Iya, baik.
Memang tema kita untuk muda-mudi ya hari ini ya. Jadi kalau kita berbicara mencintai, semua orang itu pasti ada rasa menyukai dan mencintai. Sehingga Heeh, mencintai itu kalau secara umum itu ingin memiliki, ya, ingin betul, memiliki dan tidak akan mungkin melepaskan, ya. betul, Nah, betul, sehingga kadang-kadang untuk mendapatkan itu, mencintai itu kan tidak mau kehilangan ya. Baik betul. itu dengan cara baik, nah atau mungkin dengan cara yang agak sedikit dalam tanda kutip kasar ya. Kasar artinya cinta ditolak, dukun bertindak. Ekstrim ya, itu ekstrim Romo. Nah, itu kadang-kadang kan terjadi ya di Oke, masyarakat betul, secara umum betul, ya. Ya. betul, betul. Jadi kalau mencintai itu ada dua jenis ya, mencintai secara murni artinya antara aku dan dia, Hmm, atau mencintai secara Buddhism itu sifatnya meta, mencintai secara universal. Nah, oke, kadang-kadang kalau dua hal ini mencintai dengan pamrih dan mencintai tanpa pamrih itu memiliki konsekuensi juga berbeda. Oke. oke, Ya, oke. Terus gimana Romo? Yang kita kita kan sama-sama dalam Buddhisme ya Romo ya. iya, Cuma oke. mungkin masih sangat sulit untuk membedakan bagaimana sih cara kita mencintai pasangan kita, mencintai keluarga kita, terus mencintai orang lain secara universal. Romo. Mungkin karena gini, kadang kita itu takut ketika misalnya contoh kita kita mencintai pasangan kita dengan lalu kita men-treat atau kita memperlakukan mereka seperti ini. Namun Ya, ketika kita mencoba untuk mencintai orang lain secara universal, secara meta, secara Buddhisme cinta kasih, pasangan kita itu akan muncul pemikiran kayak loh kok kamu nge-treat mereka sama kayak nge-treat aku gitu. Terus apa bedanya aku sama mereka gitu. Ya mungkin itu dulu Romo. Mungkin boleh jelasin sedikit Romo, gimana caranya kalau di kita, ya kita mencintai pasangan atau keluarga kita itu, bagaimana cara membedakannya istilahnya? baik ya. Memang kadang-kadang kita begini ya, kadang-kadang memang terjadi di masyarakat. Hmm. Artinya bahwa kita mencintai pasangan kita terkadang-kadang tidak seperti kita mencintai dhamma. Boleh Hmm. kita katakan Hmm. demikian ya. Contoh yang sangat konkret. Kadang-kadang boleh katakan istri lebih senang ke wihara nih, misalkan berdana dengan Hmm. biku sangga. Hmm. Dia hari-harinya di wihara melulu nih, Hmm. misalkan begitu ya. Nah, dia memperlakukan dhamma itu luar biasa, ya dia benar-benar melayani seperti bagaimana ya. Tapi kadang-kadang kita melihat di rumah tangga tidak seperti itu. Ya kadang-kadang suami-suami, oh, kok mama begitu sih, kok wihara melulu misalkan gitu ya. Nah, Tapi kok sampai di rumah tangga nggak diurusin nih. Terus sebaliknya, suaminya rajin banget ke wihara, tapi rumah tangga nggak diperhatiin. Kadang-kadang istri nggak ditanyain udah makan atau belum misalkan. hmm. Nah kadang-kadang kecemburuan-kecemburuan ini muncul ya. Demikian pasangan. Jadi pesan Romo adalah bagaimana sih kita memiliki cinta kasih itu universal. Artinya kita harus berimbang. Jadi kalau kita memperhatikan wihara, misalkan memperhatikan dhamma, juga tidak meninggalkan rumah tangga. Artinya kalau bisa ya istri, suami diajak nih, atau pacar diajak nih ke wihara Oke. bareng-bareng nih berdana, baca parita, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam momen-momen kebaikan itu pasangan dilibatkan. Sehingga pasangan itu merasa, oh ternyata pacar saya, suami saya, istri saya mengajak saya dalam berbuat kebajikan. Hmm. Oke, oke, Jadi oke. kecemburuan itu kadang-kadang muncul itu karena tidak berimbang. Iya, betul, betul. Itu betul. Itu masuk akal juga sih sebenarnya, Romo. Eh, oke. Terus gimana caranya Ya. kita bisa mengembangkan cinta kasih kita Romo. Misalnya gini, kita kita pengen juga nih, ya kita mengembangkan metanya kita. Iya. Ya ya memang sih untuk diimbangi itu rada susah ya. Tapi gimana caranya biar kita itu biar orang lain tuh tidak salah paham Romo. Iya. Biar maksudnya gini, kita itu cuma sekedar untuk mempraktekkan meta. Bukan berarti kita menyukai mereka atau kita menyayangi mereka. Karena kadang-kadang itu juga jadi salah satu hal yang bikin salah tafsir, Romo. Bener tidak, Iya. Romo? Coba boleh dijelaskan, Iya. Romo. Jadi memang betul kita misalkan punya meta, artinya kita berbagi rasa kasih Hmm. kepada orang lain, ya. Artinya kita misalkan melibatkan diri, ya saya mencintai dah, saya mungkin dengan orang itu karena dekat, karena baik, saya berbagi perhatian, berbagi motivasi, memberikan nasihat, karena saya sebagai umat Buddha loh, gitu ya. Iya, Kan itu betul. kalian minta saya loh, gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang ada saja pasangan kita yang cemburu buta.
Kadang-kadang ada aja pasangan kita nih yang salah paham nih. Loh kok Iya. kamu perhatian banget sih sama dia, sama aku nggak begitu. Nah, kadang-kadang kalau boleh Romo sarankan, ya kembalikan aja ke diri kita bahwa ada sebuah komitmen yang harus dibangun dalam segi berpacaran ya. Kita katakan Oke. ini karena lingkupnya adalah muda-mudi ya. Jadi pasangan-pasangan itu harus memiliki wawasan yang luas, tidak boleh ada satu tekanan-tekanan tertentu kepada pasangan bahwa ya berikan aja kepercayaan bahwa Hmm. meta itu sifatnya tidak memiliki. Karena meta itu sifatnya adalah universal dan dibagi kepada siapapun, bahkan bukan kepada makhluk yang tidak tampak sekalipun, bahkan hewan sekalipun kita perlu menyayangi. Iya. Sehingga tidak perlu ada kecemburuan, misalkan, oh kok membandingkan antara meta dan bukan meta itu beda. Ya, kalau bahasa palingnya pema ya. Pema itu mencintai dengan nafsu, sedangkan meta itu mencintai tanpa nafsu. Pema Oke. sifatnya pamrih, meta sifatnya non pamrih. Artinya bahwa apa namanya untuk memiliki, untuk berbagi rasa kasih sayang dan cinta itu tidak harus memiliki. Memang kadang-kadang untuk memberikan pengertian kepada pasangan kita, mungkin kepada orang lain, kembali lagi kepada orang itu, apakah orang itu ingin memiliki pemahaman bahwa oh cinta yang diberikan contoh kok Kevin kepada umat, kepada siapapun adalah cinta yang berdasarkan universal misalkan begitu ya, atau Hmm. kita semuanya sehingga pasangan-pasangan kita oh open mind aja, oh itu pacar saya dekat dengan dia karena itu karena kita ya itu karena sahabat baiknya dan lain sebagainya. Oke, oke, oke. Eh, terus gini Romo, Iya, kalau kita, oke, itu tadi dari sisi mm-mm. meta ya Romo ya. Iya Kita betul, sekarang kembali menjadi umat biasa. iya Oke. iya iya. Gimana caranya kalau misalnya kita itu, ya kalau kita mencintai seseorang, pasti muncul Mm-mm. rasa kepemilikan ya Romo ya. Iya betul. Sehingga pasti muncul rasa Mm. kemelekatan Romo. Iya. Nah, gimana cara kita ngimbangin itu dengan ajaran Dhamma Romo? Ya, saya nggak usah jauh-jauh kok Kevin ya dan teman-teman saya menerapkan ini dengan istri saya. Kan udah dari kami pacaran ya, kami membangun sebuah komitmen bahwa ingat ya, kita tidak ada sebuah tendensi apapun. Hmm. Anda saya berikan kebebasan dan saya juga tolong diberikan kebebasan. Artinya di sini kita menerapkan saling percaya ya, saling percaya, saling menyayangi, bahwa saling memberikan sebuah toleransi, artinya bahwa cukup kita tahu batas diri, Anda punya pasangan, saya punya pasangan. Artinya begitu antara kami berdua nih suami istri. Waktu itu kami pacaran Hmm. LDR nih, ya jadi Hmm. Romo ada di Batu, ya pacar ada di Denpasar. Hmm. Sekarang pacar ada di Thai, ya di Bangkok, saya ada di Indonesia. Jadi ini Ya. yang kami terapkan. Andai kata terjadi perselingkuhan, terjadi sebuah sebuah ya penyelewengan kepercayaan, ya kembali kepada karma. Artinya saya Hmm. memasrahkan bahwa kepercayaan ini adalah sebuah komitmen yang harus kita bangun di awal. Maka bagi Hmm. teman-teman yang masih berpacaran, bangun sebuah komitmen bahwa tidak ada kecemburuan buta di situ. Bahwa kalau Anda percaya dengan saya percaya dengan Anda, ya kita jalan begitu. Tapi kadang-kadang sebuah kepercayaan ini bisa dikhianati oleh siapapun, Ya, Kok Kevin dan teman-teman. betul. Sehingga komitmen konsistensi diri ini sangat penting sekali dalam membangun sebuah hubungan. Kalau tidak Betul. membangun ini dari awal, maka akan terjadi kecemburuan. Loh, kok kamu dekat sama dia sih? Loh, kok kamu gitu? Loh, kamu aja begitu. Jadi saling tuduh-menuduh ya, saling Hmm. menyalahkan. Sehingga hubungan ini akan retak. Hubungan ini tidak akan bertahan lama. Jadi saya mengambil perumpamaan di dalam diri saya saja bahwa kami membangun sebuah komitmen ini juga ya tidak gampang. Andai kata terjadi perselingkuhan istri saya di sana, misalkan terjadi perselingkuhan saya di sini, ya itu kembali lagi kepada hukum karma bahwa kami melakukan karma buruk. Nah, ini rumah rumah tangga juga akan berantakan. Nah, jadi mungkin Oke. pendapat saya begitu. Jadi bagaimana supaya tidak ada kemelekatan? Ya belajar saja bahwa kepercayaan, ya berikan kebebasan selama itu tidak ada hal-hal yang negatif. Nah, silakan. Dan yang ketiga pesan saya ya, Ko Kevin dan teman-teman sekalian, kita jangan suka ringan kuping atau ringan telinga mendengarkan berita-berita hoax dari mana-mana, Hmm. akhirnya ada pihak ketiga yang akan menghancurkan hubungan kita. Iya, Kadang-kadang kan orang begitu ya, kok Kevin ya. betul betul. Kadang-kadang orang itu percaya banget tuh cerita sono, oh itu pacarmu tuh gandengan sama cewek lain, oh itu cowokmu jalan sama cowok lain. Nah, kita percaya aja. Akhirnya Eh, apa? Rumah tangga atau hubungan dalam pacaran itu jadi rusak karena pihak iya, ketiga. iya betul betul, betul betul. Iya sebenarnya kembali lagi ke percaya masing-masing ya Romo ya. Betul, Pak Kevin. Tapi gimana cara misalnya Romo muncul kemelekatan? Gimana Ya. caranya untuk mengikis sampai akhirnya mengurangi atau mungkin sampai bisa menghilangkan Romo? Karena gini, takutnya ya, ketika kita sudah mencintai seseorang, terus kita ingin menghilangkan kemelekatannya, ntar malah jatuhnya kayak
kita menyepelekan orangnya, kita menyepelekan cintanya, kita malah menganggap, oh ya udah ntar kalau misalnya sama yang ini nggak berhasil, ya udah cari lagi yang lain gitu Romo. Dan akhirnya itu berlanjut, 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 berlanjut terus Romo. Jadi Iya, mungkin gimana Romo caranya biar ketika kemelekatan itu muncul, kita juga tetap bisa sadar, kita juga tetap bisa mungkin mengikis dulu lah, mengikis dulu kemelekatan itu, nggak langsung menghilangkan dan tetap bisa mencintai pasangan kita itu seharusnya gitu Romo. iya. Jadi memang kadang-kadang tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dihindari kita berbicara rumah tangga ya. Rumah tangga ini kemelekatan itu pasti muncul ya. Kadang-kadang orang yang sudah berlatih sekalipun ya maaf ya di dalam kebikuan maupun sama nerata silani pun kadang-kadang ada bentuk-bentuk kemelekatan karena kita semua masih berlatih ya. Kemelekatan terhadap suatu objek itu pasti ada. Sehingga bagaimana kita bisa menyadari saja, cukup menyadari, oh ini kemelekatan. Sehingga dengan kemelekatan ini kita sudah harus ada ban serapnya. Artinya bahwa kita sudah ada payungnya. Sebelum terjadi harus ada pencegahan. Itu contoh pasangan ya. Kita katakanlah sebuah kemelekatan. Bagaimana kita mengurangi kemelekatan kepada pasangan kita agar suatu saat kalau kita meninggal atau mungkin kita terjadi satu perceraian atau nanti terjadi sebuah bubar dalam sebuah hubungan itu tidak ada kebencian di sana, tidak ada kemelekatan, tidak ada kesedihan yang berlarut-larut. Nah, artinya bahwa ya kita memberikan pengertian saja bahwa kehidupan adalah aja, kita jalani hubungan ya apa adanya saja, kita mengalir, tidak perlu banyak tuntutan harus begini dan begitu. Ya kita memberikan Ya, pengertian saja. Mungkin betul. sebatas itu saja. Nah, kadang-kadang kita nggak telepon nih pacar kita, atau kita nggak WA pacar kita sehari ini, waduh ngambek-ngambek, marah-marah. Itu Ya. terjadi di dalam dunia perpacaran ya. Karena dalam dunia rumah tangga sekalipun saya nggak kontak istri saya, kadang-kadang istri saya nanya, loh kamu satu hari kemana aja nggak Iya, ada iya, ngabarin betul. saya. Betul, betul. Nah, kadang-kadang gitu kok Kevin. Kita nggak bisa memungkiri bahwa itu bakal terjadi dalam rumah tangga, baik dalam lingkup yang sudah berumah tangga maupun yang masih tahap berpacaran, pasti ada rasa-rasa kemelekatan. Tapi kita bagaimana yang mengerti dhamma ini berikan pengertian kepada mereka, kepada pasangan kita bahwa bahwa suatu saat ini kita bakal berpisah kok, bakal berpisah. Artinya Anda meninggalkan saya atau saya meninggalkan Anda. Karena apa? Kehidupan ini tidak pasti. Sehingga kadang-kadang tidak perlu terlalu berlebihan, kita Hmm, takut, khawatir, pasangan kita entah kemana, kok nggak ada kabar, hmm, itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali ke dalam diri kita, bahwa kita juga jangan memperlakukan pasangan kita itu sampai sedemikian rupa. Artinya melupakan, tidak memberikan iya, kabar, ya. Kadang-kadang dalam tanda kutip, wanita ini selalu ingin diperhatikan. Nah, kita sebagai laki-laki jangan lupa, nah, itulah memang keinginan mereka. Nah, kita harus penuhi, iya. paling nggak ngabarin lah, oh saya mau ke sini, mau ke sana, oh saya ada kegiatan ini, begitu. Iya, memang rada. Ya Ya, kadang-kadang sulit ya kok kayak gini ya. ya memang rada sulit sih kadang-kadang Romo. Tapi ya itulah, kita belajar mengerti lah Romo. Memang kita harus belajar banyak mengerti. Iya. Oke, gini Romo. Mungkin ya banyak tipe karakter orang ya Romo ya. Mungkin ada orang yang cuek, Iya. ada orang juga yang peduli banget sama pacarnya atau pasangannya. Tapi ada juga orang yang posesif mungkin sama pasangannya. Iya. Mungkin menurut Romo gimana Romo? Gimana tanggapan Romo tentang perbedaan-perbedaan karakter itu Romo? Mungkin apa yang melatar belakangi orang itu cuek banget sama pasangannya? Apa yang melatar belakangi orang itu peduli banget sama pasangannya? Atau apa yang melatar belakangi orang itu sampai bisa posesif ke pasangannya? Mungkin mereka punya mungkin apa ya? Apa sesuatu yang pernah terjadi ke mereka? Atau bagaimana dalam dhamma kita meng, gimana ya, gimana ya ngomongnya? Kita lebih menyelaraskan di dalam dhamma Iya. Romo. Jadi mungkin kenapa orang itu cuek, kenapa orang itu peduli banget, kenapa orang itu bisa sampai posesif itu mungkin kita bisa jelaskan kalau dalam pandangan dhamma seperti apa Romo gitu. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara masalah seseorang itu cuek ya, apakah ada kemungkinan orang itu memang benar-benar mencintai atau tidak? Hmm, Atau ya sekedar sebuah status, oh saya punya pasangan ya, loh. Jangan sampai saya dikatakan jomblo. oke, betul, betul. Memang kadang-kadang beda ya jomblo sama zombie ya. Kalau jomblo jalan sendiri, kalau zombie Oh iya jalannya iya iya rame-rame. betul betul Romo. Betul. Nah, kadang-kadang orang berpacaran itu atau punya pasangan itu sebagai status saja. Mungkin Oke, saja bisa demikian supaya tidak dianggap oke. jomblo gitu ya.
Yang kedua untuk ya supaya nggak gengsi punya pasangan. Karena kan cuek gitu ya. Atau yang kedua mungkin saja pasangan itu punya selingkuhan lain Oh, yang lebih sayang oke. dengan dirinya. Banyak sekali, banyak Oke. banyak faktor ya. Atau memang rasa sifatnya, wataknya tidak bisa romantis. Betul. Ya lebih lebih tipikalnya cuek gitu aja. Yang penting sayang Iya. dalam hati, nggak Oh, perlu betul ditunjukin betul. kayak gimana gimana, nggak perlu menunjukkan hal-hal Hmm, yang hmm. lebay, yang Betul betul alay Romo. gitu ya. Nah, kadang-kadang pasangan-pasangan kita atau pasangan yang lain itu tidak bisa menerima Betul. perbedaan itu. Terus cowok saya kayaknya pacar saya, suami saya Hmm. kurang perhatian deh. Kenapa nggak kayak yang lain, yang romantis bisa gandengan, bisa makan bareng, Ya dinner mungkin segala karena macam selalu gitu ya. melihat, Kenapa karena nggak mungkin kayak selalu dia melihat gitu ya? tetangga Romo ya. Selalu melihat rumput sebelah. Iya, iya. Iya iya iya. Karena hal-hal demikian itu pasangan kita belum bisa Betul. menerima gitu, menerima bahwa pasangan saya itu orangnya cuek loh, Pak. Padahal ya tipikal yang cuek-cuek itu kadang-kadang ya lebih sayang sebenarnya, tetapi Oke. tidak bisa menunjukkan. Nah, selanjutnya ada kemungkinan wataknya Oke. keras, wataknya keras gitu ya, keras kaku, idealis sehingga ya sudah pacaran pacaran, nikah ya nikah itu ya sebuah kebutuhan, tetapi tidak perlu sesuatu yang berlebihan begitu. Nah, tipikal yang kedua adalah pasangan yang sebaliknya. Lebih Hmm. romantis, lebih perhatian, nggak usah diapa-apain, dia udah tahu mengerti bagaimana nyenengin pasangannya. Ya itu tipikal juga orang yang mungkin satu dia lembut, karena dia merasa juga butuh, karena dia juga merasa memiliki, karena dia juga sebagai kewajibannya sebagai suami istri ataupun sebagai pacar, sehingga sehingga ya hal itu dia lakukan dengan hal-hal yang sepantasnya ya. Ini jalan tengah nih, yang nomor dua ini jalan tengah ya, tidak terlalu cuek. Nah, yang ketiga ini terlalu benar-benar terlalu apa ya namanya Oke. mengikat, terlalu Oke. protektif ya, posesif sehingga sehingga dia nggak boleh kasih pasangannya bergaul dengan siapapun. Bergerak sedikit cemburu, ada selingkuhannya. Begitu ini, oh ngapain gitu ya. Jadi pasangannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh bergaul sono sini, pokoknya mesti manut sama dia, ngikut sama maunya dia. Nah, ini juga celaka ini yang beginian nih. Jadi sehingga membuat pasangannya benar-benar terkurung, terkekang, Ah, terkungkung gitu ya. Sehingga bisa ini menyebabkan terjadinya perceraian, penyelewengan, bahkan putus dalam sebuah hubungan. Kalau kita kembalikan kepada ajaran Buddha, bahwa apabila senar gitar terlalu kendor akan gember, betul. begitu senar gitar dikencangkan akan Putus. putus. Artinya Ya. bahwa dalam berpacaran sekalipun, berumah tangga sekalipun, tidak boleh terlalu kendor, jangan terlalu kencang, tengah-tengah aja. Iya. Bagaimana saatnya kita bisa romantis dengan pasangan, di mana kalanya kita ini bisa posesif dengan Hmm. pasangan, di mana kalanya kita bisa memberi kebebasan bagi pasangan. Sehingga kalau kita bisa menyetelnya dengan baik, melodi-melodi cinta itu bisa bertebar dengan penuh kebijaksanaan, maka akan menjadi jalan tengah. Oke. Begitu, Enak ya Kak bahasa Kevin. Romo ya. Melodi, melodi cinta. Oke. eh, kalau kalau balik lagi Romo mengenai sifat-sifat yang tadi itu apa ada hubungannya dengan kemelekatan ya Romo? Karena dia mencintai, terus dia mungkin dia punya kemelekatan, akhirnya muncul seperti itu. Ya, Atau jadi karena kalau dia kalau seperti itu, jadi muncul betul. kemelekatan. Gimana Romo? Ah, jadi betul kok Kevin. Jadi kemelekatan itu bisa muncul dari kita sudah apa ya menyenangi sebuah objek. Contoh kalau kita menyenangi ini kita kita bicara dhamma ya. Mungkin mata melihat sesuatu ada kontak maka perasaan muncul. Suka, tidak menyukai ya. Hmm. Pada saat mata kita melihat pasangan, ada wanita cantik nih, ada cowok ganteng nih, yang Hmm. baik nih, ya udah bla 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 dengan kategori yang sudah sesuai nih. Oh, saya ingin melamar, saya ingin ingin istilahnya bahasa umumnya saya ingin nembak dia nih, pengen pengen jadi dia pacar gua nih gitu Hmm. ya. Hmm. Nah, Hmm. dari hal-hal demikian pun itu sudah ada kemelekatan. Belum kita Oke. berbicara memiliki, baru sekadar melihat ada usaha, ada niat untuk memiliki saja udah kemelekatan. Benarnya pada saat kita ingin pasangan kita itu menjadi pasangan kita, kebetulan kita mungkin deketin dia, kita ingin mendapati dia, ternyata tidak berhasil misalkan. Itu juga kemelekatan. Akhirnya muncul apa penderitaan. Oh kita jadian sama dia nih. Oh ternyata dia dia apa ya dia terlalu bagaimana bagaimana nih, nggak sesuai dengan keinginan. Juga menderita. Kenapa? Kita sudah punya ekspektasi. Oh kedua setelah dia jadian sama kita, ternyata dia ada gandengan sama pasangan lain. Oh, ternyata menderita lagi. Artinya bahwa kehidupan ini memang penderitaan. Maka Sang Buddha mengatakan
dari cinta akan menimbulkan kekhawatiran, Hmm. ketakutan, ya, kesedihan, dan penderitaan. Hmm. Maka kalau kita mengatakan bahwa ini suatu fenomena, apakah dia terlalu cuek itu juga akan menimbulkan kemelekatan. Kemelekatan artinya bisa saja, oh sudahlah, saya daripada bagaimana dengan pasangan saya memilih untuk diam misalkan. Oh terlalu perhatian, perhatian gitu ya. Itu juga kemelekatan. Pada saat sangat mengungkung pasangan, mengekang pasangan itu juga sebuah kemelekatan. Jadi semua sudah kita lihat saja, sudah berusaha ingin memiliki, pada saat memiliki sesuai dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, itu kemelekatan. Hmm. Sehingga kemelekatan itu pasti muncul kok Kevin. Sehingga bagaimana kita bisa mengurangi kemelekatan tadi, belajar saja untuk memahami bahwa apapun nanti akan terjadi sebuah perubahan, kita siap. Iya. Siap dengan Hmm. perubahan. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah siap dengan sebuah perubahan, tidak ditelepon, tidak di WA, berapa jam tidak diperhatikan, nah itu sudah siap. Siap Oh. untuk bertengkar. Saya Siap untuk siap untuk apa, bertengkar. ternyata siap untuk bertengkar. Iya, iya, betul, betul. Karena ya emang anu ya Rom ya. Kadang ya memang kita kadang-kadang bingung ya gimana caranya biar kita itu bener. Gini, karena mungkin. Ya, Kadang-kadang kita itu memperhatikan orang atau memperlakukan orang lain itu segimana mungkin. Tapi kadang muncul juga di pikiran kita, di dalam kita itu juga, loh, kita memperlakukan mereka seperti ini, tapi kok mereka nggak memperlakukan kita seperti itu. Even nggak ya, cuma di hubungan berpasangan ya Romo ya, di orang lain pun juga kadang-kadang muncul pikiran seperti itu ya kan, kayak aku loh, apa ya istilahnya, kayak aku memperlakukan kamu segini baik tapi kok kamu malah nggak memperlakukan aku segitu baik, ya muncul lagi kemelekatan, muncul lagi muncul lagi kok berbuat baik pun harus berpikir untuk kok harus dikembalikan juga ke orang yang sama. Walaupun yang saya tahu mungkin ketika kita berbuat baik ke orang lain, ya orang lain mau berbuat baik ke kita itu ya terserah dia gitu loh Romo. Mungkin itu sebuah pandangan yang perlu diluruskan aja soal itu gitu. betul kok Kevin ya. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara ada sebuah tuntutan-tuntutan itu ya kadang-kadang justru membuat satu pasangan tidak bahagia ya. Tapi Ya. kadang-kadang pasangan yang tidak dituntut sekalipun, oh kamu nggak sayang sama saya loh, kamu nggak cemburu Ih, loh sama serba saya. salah jadi. Kadang serba salah. Kita Ya, ya. cemburu salah, kita nggak cemburu salah. Jadi maunya gimana sih gitu ya. Betul, betul, Romo. Ya yang Eh, penting kita gimana? iya. Gimana, Romo? Boleh, boleh lanjutkan dulu aja, Romo. Ya, jadi kadang-kadang kita dalam dalam mencari sebuah pasangan, menjalin sebuah hubungan dalam berpasangan, bahkan dalam berumah tangga itu ya itulah pesan Romo, kita berdua dengan istri, suami, begitu dengan pacar kita, artinya bahwa kita itu harus sudah memegang satu konsep untuk tidak melekat. Dalam artinya bahwa tidak melekat itu bukan berarti tidak sayang, tidak melekat itu bukan berarti tidak cinta, tetapi bagaimana tidak membangun sebuah ikatan yang sangat mendalam menyebabkan sebuah pertengkaran, sebuah apa namanya kecekcokan dalam rumah tangga dari hal yang sepele gitu ya. Hmm. Dari tidak di WA saja, tidak diberi kabar gitu ya, tidak ditelepon, tidak ya mungkin kita lupa karena kita sibuk kerja, sibuk kuliah dan lain sebagainya begitu ya. Nah, terus bertengkar begitu. Kadang-kadang hal-hal sepele demikian itu yang perlu pasangan itu mengerti gitu loh. Jangan mau dimengerti tidak mau mengerti gitu ya. Ya, Kadang-kadang repot oke. yang demikian. Betul, betul, Romo. Betul. Ya, Oke, Romo. Terus balik lagi. ya. Mencintai. Perihal mencintai, Romo. Ya, kalau misalnya kita mencintai pasangan kita seperti mencintai keluarga kita, itu hal yang benar apa enggak, Romo, sebenarnya? Kalau kita bahas gitu, kalau kita bahas secara universal dulu ya Romo ya. Karena gini, pacar kita itu kan ya kita tahu lah ya. Kalau kita tujuan pacaran kita baik ya pasti ujung-ujungnya menjadikan pasangan kita keluarga kita Romo ya. Tapi Betul. gimana caranya kita itu bisa, apakah benar, bukan gimana caranya, apakah benar kalau misalnya kita mencintai pasangan kita sama seperti kita mencintai keluarga kita? Ini mungkin dalam konteks universal dulu, baru kita bahas dalam damanya Romo. Silakan Romo. Baik. Jadi kalau kita sudah mulai berpacaran sampai kita membawa dia kepada ranah pelaminan bahkan menjadi bagian keluarga kita, nah, kita jangan sampai apa ya namanya tebang pilih atau mungkin timbangannya berat sebelah. Artinya Oke. kadang-kadang seseorang itu lebih menyayangi istrinya, menyayangi suaminya ketimbang keluarga bahkan orang tuanya. Hmm. Kadang-kadang menyepelekan, meninggalkan, tidak memperhatikan. Sehingga kalau bisa berimbang. Tapi ternyata dalam dunia masyarakat umum ya itu Realitanya, terjadi realitanya.
Ya. Realitanya bahkan Anda menonton di film-film sinetron juga demikian begitu ya. Kayaknya tidak perlu di Kadang-kadang sinetron. Saya pasangan dengar lebih sayang. cerita-cerita orang itu ada juga Romo. Nggak perlu di sinetron kayaknya Romo. Iya ya, kadang-kadang ya, Iya, tidak perlu di sinetron ya, iya, kadang-kadang di cerita nyata itu ada ya. iya. Kadang-kadang boleh saya ngomong kok, Kevin, di sinetron itu adalah menggambarkan kejadian di masyarakat yang difilmkan. Oke, Ya kadang-kadang betul. begitu yang Betul. terjadi, benar Betul ya, juga. benar. Kadang-kadang pesan Romo memang itu tidak bisa dipungkiri. Hmm. Kadang-kadang begitu begitu sayang banget nih suami istri, kadang mereka berdua tidak memikirkan orang tua, bahkan tidak melihat mertuanya bagaimana. Ya kadang-kadang itu terjadi memang kok, Kevin, di dalam Hmm. masyarakat. Itu apa itu adalah masalah ketika sudah menjadi suami istri ya Romo ya. Iya, Kalau di pacaran gimana Romo? Kalau di suami istri aja nggak boleh, apalagi di pacaran ya Romo ya. gitu ya. Ini ada berbagai cerita lucu nih, kok Nah, Kevin, boleh ya? boleh silakan Jadi Romo, dulu silakan sharing. saya itu di Sumatera ini ya agak rasis sih, lihat suku gitu ya. Ya. Jadi dulu pasangan saya itu saya nggak usah sebutin namanya ya, Oh iya Romo, nggak karena apa-apa, masa lalu jangan move on. disebutkan malah, tidak boleh disebutkan malah, silakan Romo. Jadi dulu itu saya pacaran ceritanya waktu masa SMA itu saya pacaran gitu ya. Karena waktu itu saya kan Hitachi ya, hitam tapi Chinese, tapi orang lain nggak tahu saya itu Chinese gitu ya. Saya hitam Oke, dipikir kan saya pribumi begitu ya. Ini masih ya. rasis sih. Nah, Nah, jadi saya pacarin anaknya ya kan orang Chinese begitu ya. Jadi mamanya ngomong pakai bahasa Hokkien. Kamu jangan oke. deketin dia lo ya, dia bukan Chinese lo ya, begini-begini Kayak gitu saya ya. pernah dengar dari cerita ini. Akhirnya saya balas dengan omongan bahasa Hokkien. Iya, Wah, iya. ibunya kaget setengah mati malu. Nah, udah dah hari ini kamu boleh pacarin anak saya, silakan ya. AI terima dengan baik begitu ya. Saya ketawa sampai sekarang kadang-kadang kalau saya ingat, oh ternyata faktor bahasa saja bisa membuat calon ya, bukan calon ya, calon lah, calon Iya, mertua itu iya. jadi baik sama kita. Betul. Betul, betul, betul. Nah, ini kisah lucu kok, Kevin. Iya, Jadi betul, betul. bagaimana kalau pesan saya waktu kita berpacaran, sebelum kita mengambil pasangan kita menjadi bagian keluarga kita harus baik dengan calon mertua kita, dengan pasangan kita. Demikian pula pasangan kita juga harus baik dengan papa mama kita. Sehingga kalau Betul. kedua saling menghargai di dalam segala wadah suka dikatakan, ini juga bagian daripada praktek Dharma. Oh, oke. Terus gini Romo, misal Ya, ya ya mungkin ini kita tahu ya. Tapi gimana ya, Romo? Misalnya nih ada satu case terjadi kayak hmm, mertua kita ternyata nggak cocok sama pasangan kita, Romo. Ya ya ya, ini mungkin satu case yang mungkin banyak terjadi di luar sana, tapi saya nggak tahu juga ya. Mungkin ada, mungkin banyak atau mungkin juga sedikit. Cuma ketika terjadi suatu case seperti itu, gimana Romo? Kita kita tetap belajar atau mempraktekkan mencintainya kita itu tanpa kemelekatannya itu terhadap orang tua dan pasangan kita, Romo. Gimana caranya, Romo? ya. Makanya kalau boleh Romo katakan, mumpung masih pacaran, ya, mumpung masih pacaran itu kan berarti adalah tahap untuk menyeleksi mana yang Perkenalan, baik, perkenalan, ya, ya. perkenalan lah, Oke, perkenalan, ini mungkin kurangnya di mana, ya berarti kan selama itu masih tahap berpacaran adalah tahap berproses, ya, oke, tahap berproses mencari jati diri. Karena pasangan itu apa pacaran itu dengan pelaminan sebagai pasangan itu berbeda. Kalau pacaran itu masih dalam tahap apa namanya menemukan, tapi kalau sudah ditemukan, itu akan tahap untuk memiliki, untuk selamanya, untuk sampai sehidup semati. Itu oke. prinsip dari hukum perkawinan. Hmm. Maka kalau dalam tahap kita lagi mencari, tahap untuk mencari sebuah kecocokan, saya rasa tidak masalah. Nah, kalau memang itu masih dalam jenjang pacaran, kita pertimbangkan dengan penuh kesungguhan. Kalau bubar-bubar dalam pacaran itu kan hal biasa. Tapi kalau Betul. dalam pernikahan, perkawinan itu bubar sebagai suami istri, wah itu Iya, konotasinya jelek, iya ya betul, konotasinya jelek. betul. Sehingga kalau Romo berpesan ya memilihlah pasangan sesuai satu sama sada, sama caga, sama dana dan sama panya. Nah, itu pasangan yang ideal ya, Romo ya. Iya, iya. Betul. Jadi pasangan ideal itu harus bagaimana silanya berimbang, keyakinannya berimbang, gemar berdana dan memiliki kebijaksanaan. Oke, itu idaman semua orang tua harusnya, Romo ya. Iya. Kalau seperti itu ya. Kadang-kadang juga yang sudah sebaik-baiknya pun Iya, betul. kadang-kadang antar mertua tidak rukun Ya, atau ya itu kadang-kadang mertua kepada menantu. ya itu jadi satu polemik lagi, Romo ya. Polemik lagi. Iya, Iya. betul. Oke, terus Romo, kita bahas dikit lagi. Mungkin mencintai di umur 20-an dan mencintai di umur 30-an itu adalah hal yang berbeda sudah Romo ya. Mungkin boleh diceritakan Romo, walaupun mungkin eh ya ya banyak banget kan kayak banyak banget orang-orang yang
ya banyak, ada orang yang bisa pacaran dari mereka SMA sampai mereka nikah. Ada juga orang yang mungkin sudah pacaran hanya berapa tahun aja bisa memutuskan untuk langsung menikah. Tapi menurut Romo bagaimana, Romo? Menurut Romo bagaimana sih sebenarnya cara kita menentukan berapa lamanya sampai kita yakin terhadap pasangan kita itu, Romo, untuk menikah? Karena ada juga yang ngomong seperti kayak pacaran di umur 20 tahun dengan pacaran di umur yang sudah 30 tahun itu berbeda, udah modelnya sudah berbeda. Mungkin yang pertama dulu adalah gimana caranya kita menentukan berapa lama kita pacaran atau sampai kita meyakinkan diri dan pasangan kita kalau ya udah kita nikah aja gitu. Maksudnya ya udah kita nikah karena kita udah sama-sama yakin gitu. Mungkin boleh dijelasin dulu yang pertama ini. Ya, baik. Jadi kalau saya kembali ke masa muda sebelum saya menjadi seorang pabacita ya, Hmm. memang Hmm. pacaran di usia 20 itu berbeda. Hmm. Ya, mungkin lebih di bawah itu berbeda lagi. Karena kalau Ya. pacaran di usia-usia labil itu hanya pengennya senang-senang doang, Ya. untuk ya nunjukin lah eksistensi ke teman-teman, ke keluarga, oh saya punya pacar loh gitu ya. Saya punya Hmm. pasangan loh, apalagi kalau bisa ngoleksi pacar banyak-banyak gitu ya. Koleksi. Ya Romo sedang tikungan ada, sono ada, sono ada, sono ada. Nah, kalau bisa mah jangan begitu gitu ya. Ya, betul, Artinya kita betul. itu kadang-kadang pacaran di usia-usia labil, di usia-usia muda itu justru sebenarnya untuk ajang kesenangan aja. Kalau bahasa umumnya cinta monyet begitu ya. Artinya Oke, bahwa kadang-kadang ya cuma pacaran senang-senang. Nah, tetapi kadang-kadang ditantang untuk menikah di usia itu belum tentu berani. betul, Tapi kadang-kadang betul. tidak dituntut untuk menikah, terjadi hamil di luar nikah. Kita Oh, bicara tentang penyakit masyarakat ya, Kok Kevin ya, ya. ya, Kadang-kadang banyak terjadi kecelakaan dalam berpacaran. betul, Nah, kadang-kadang betul. saya sangat menyayangkan sekali. Saya kadang-kadang dulu menjadi biku, saya membina di daerah-daerah, saya melihat banyak anak Hmm. SD sudah menikah, anak SMP sudah menikah ya. Oh, Nah, itu sangat-sangat tidak tidak apa ya, tidak tidak kondusif sekali. Artinya, betul. artinya saya berpikir belum dewasa, belum bisa nyari uang, ya kenapa harus Iya, menikah di usia sangat-sangat muda hmm, sekali. Nah, betul. berbeda nih kita berbicara menikah di usia yang sudah dewasa, 30 tahun ke atas. Karena Hmm. pasti berpikirnya adalah kerja, nyari duit, Iya, bangun karir, punya pasangan, benar-benar membina rumah tangga, nanti kalau punya anak harus begini dan begitu, punya iya, planning yang jauh ke depan. iya, betul. Nah, bukan hanya sekedar senang-senang. Nah, saya pernah nih melakukan perbandingan. Kalau dulu itu pacaran untuk siap menyenangi, tapi pada saat umur 30 pacaran siap untuk dinikahi. Oke, Artinya siap oke. untuk dibawa ke pelaminan, siap membangun rumah tangga. Tapi kalau umur 20 bahkan ke bawahnya itu hanya mau senang-senang aja sih. Ya untuk Hmm. serius juga ada, bukan berarti tidak menutup kemungkinan Iya, tidak ada ya betul, kok Kevin ya dan betul, teman-teman betul. ada. Tapi kita jarang menemui. Baik, yang Hmm. kedua kadang-kadang juga rumah tangga tidak langgeng, kadang-kadang nggak berapa lama cerai. Ya rumah tangganya terjadi keributan. Karena apa? Mengenali pasangan memang kalau menurut Romo butuh waktu yang cukup lama. Sampai Hmm. berapa lama kita tidak tahu. Betul. Kembali ke dalam diri masing-masing, kematangannya. Kalau memang sudah siap, sudah matang, tidak sekedar senang-senang saja, tidak sekedar ingin saja, tapi satu kerjaannya sudah mantap, skillnya punya pendidikan yang sudah cukup, dan kedewasaannya sudah cukup, silakan membina rumah tangga. Jangan modal nekat aja, bonek ya. Bondo Iya, nekat mau nikah tapi nggak punya persiapan, wah itu juga rumah tangga bisa berantakan. Jadi oke, banyak sekali kok Kevin pertimbangan yang harus kita kantongi seperti itu. oke, oke. Terus kita lanjut sedikit, Romo. Ya, Mengenai keluarga Hitai Sukaya, Romo ya. Pasti kan kalau setiap ada orang nikah, pasti kan kita menyebutkan adalah semoga menjadi sebuah keluarga yang Hitai Sukaya, Romo ya. ya, Boleh dijelaskan nggak, Romo? Keluarga yang Hitai Sukaya itu yang seperti apa? Karena kita kita next step nih. Maksudnya kita next step dari pacaran itu kan menikah. Nah, jadi keluarga Hitai Sukaya itu gimana? Jadi sorry, mungkin lebih intinya kayak gini. Gimana caranya kita menjadi keluarga yang apa dulu deh? Apa penjelasan dari Hitai Sukaya itu, Romo? Menjadi keluarga Hitai Sukaya itu yang seperti apa? ya. Itu, Romo. Keluarga Hitaya Sukaya adalah keluarga yang dibangun atas dasar ya keluarga yang bisa bahagia. Ya, Oke. kalau di kawan-kawan kita tuh ada yang di Islam itu adalah bagaimana yang bisa membangun keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia juga ada ya di Hmm. Kristen, di Katolik, ya di agama-agama lain. Ya di Buddha dan Buddhism bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia itu berdasarkan tadi yang Romo sampaikan. Ya, keyakinannya berimbang, silahnya berimbang. Ini penjabaran ya, Hmm. memiliki sifat kedermawanan dan memiliki dasar cinta kasih, maka akan menjadi keluarga yang hitaya sukaya.
keluarga yang bahagia dan keluarga yang tentram. Oke. Terus gimana Romo? Berarti gini, berarti untuk menjadi keluarga yang Hitai sukai itu juga perlu, maksudnya juga perlu pemahaman damanya yang oke. Maksudnya ya yang nggak perlu yang terlalu dalam, tapi juga nggak perlu terlalu dangkal. Jadi mungkin harus paham, setidaknya paham ajaran agama Buddha dan terus mau belajar gitu Romo, ya. Paham dalam ajaran Dhamma. Mungkin seperti itu ya Romo, ya. Iya, betul. Jadi kalau kita mendapatkan pasangan yang mungkin damanya kurang, ya kita yang mengerti dhamma, tolong. Makanya kadang-kadang Romo selalu menyampaikan ke muda-mudi nih dimanapun Hmm. berada ya. Hmm. Tidak hanya di Eka Dharma Loka, tapi di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri, waktu itu saya sempat berkunjung ke China dan di Hong Kong, itu kan banyak nih Iya, muda-mudi Indonesia yang kuliah iya, di sono. Saya betul. selalu memberikan pesan-pesan kepada mereka, kepada siapapun, bahwa tahap Anda mau berpacaran, Anda juga harus mengantongi kerohanian Anda, ya Hmm. dharma Anda. Jadi kalau kita belajar dharma, kita punya pengetahuan dharma yang cukup, kita bisa menuntun pasangan kita untuk belajar dharma. Ya, Hmm. kita nggak usah katakan lebih lah, paling nggak cukup. Ya, supaya apa? Supaya nanti kita tidak terjadi sebuah miskomunikasi dalam berhubungan, baik itu dalam segi berpacaran maupun yang sudah masuk ke jenjang rumah tangga. Hmm. Nah, sehingga dhamma ini memang harus menjadi wadah dasar berpijak sebuah keimanan, sebuah keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang. Seperti itu, kok Kevin. Oke. Sangat penting sekali. Oke, terus gini juga Romo, ada juga yang ya mungkin ya kita lihat di masyarakat umum ya, mungkin di sekitar kita juga terjadi ya, kayak Ya. pernikahan beda agama. Nah, itu gimana Romo? Kalau misalnya dalam pandangan Buddhis Romo, karena kita mencari keluarga yang ide, pasangan yang ideal adalah yang salah satunya kan tadi itu sama keyakinan ya Romo, ya. Kalau misalnya sudah beda agama itu kan sudah beda keyakinan ya istilahnya. Nah, mungkin boleh dijelasin Romo. Kalau yang seperti itu mungkin seperti apa Romo? Kalau ketika ada case seperti itu Romo. Ya, saya juga dulu jadi biku, saya nulis buku nih ya, kok Hmm. Kevin ya, Hmm. tentang keyakinan yang memudar. Salah satunya membahas masalah bagaimana bisa nikah beda keyakinan. Apakah bukan masalah Romo? Masalah. Hmm. Pertama masalahnya adalah akan sulit dalam administrasi negara, ya, Oke. dalam pencatatan sipilnya. Kedua adalah bagaimana psikologi anak. Kalau kita sudah punya anak, anak kita mau milih yang mana? Ikut mama atau ikut papa? Ya, Oke. yang ketiga bagaimana kita ingin berbuat baik dalam satu keyakinan, sedangkan satu ke sana satu kemari, ya beda. Sehingga Romo selalu mengatakan tolong dalam jenjang berpacaran, jenjang dalam berkenalan, pilihlah yang satu keyakinan supaya tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, atau taruhannya yang paling parah nanti kita yang katut, kita yang ikut gitu ya Iya dengan betul, pasangan kita. Kita betul, betul. berpisah dengan ajaran Buddha hanya karena pasangan. Karena orang menyepelekan, oh, nggak apa-apa Romo, nanti juga dia ikut saya. Iya, kalau ikut Anda Taunya terbalik. baik, gitu ya, baik. Tapi kadang-kadang kita arusnya tidak apa, tali kita nggak kuat, maka kita ikut arus, maka kita ikut Iya, pasangan kita. Itu betul. banyak terjadi. Kadang-kadang Romo sampai ya sedih, begitu ada umat Buddha pindah keyakinan karena pasangan, itu saya sedih. Iya, Kenapa betul. umat Buddha sudah sedikit tertarik Iya, dengan agama-agama lain, sehingga iya. agama Buddha ya lama-lama Makin sedikit. berkurang. Iya, benar. Benar-benar, Romo. Iya. Berarti lebih parah ya, Romo, ketika misalnya malah katut apa jadi pindah ke agama lain. Iya, jadi kalau menurut saya ya memang secara secara dasar negara kita semua agama itu baik sekali ya, baik secara ajarannya masing-masing ya. Cuma yang perlu dicatat dan perlu diketahui bahwa ya kalau kita berbicara semua kebaikan itu memang semua keyakinan itu baik ya. Cuma memang kita perlu ada satu paham untuk bisa mematrikan ajaran kita. Kita harus fanatik dengan agama kita, tidak fanatik dengan agama lain ya, tapi kita fanatik dengan agama kita idealis dengan agama kita, dengan keyakinan kita, tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa mempertahankan ajaran kita. Nah, kalau kita sudah memiliki satu dasar keyakinan kuat terhadap dhamma, pasangan kita yang beda keyakinan, kalau bisa, ayo kita ajak untuk belajar dhamma. Begitu dia tertarik, dia akan pindah. Tapi secara dasar bahwa Buddhism tidak mencari umat ya. Buddhism tidak mencari umat, tapi Betul, Buddhism betul. siap menerima siapapun yang ingin menjadi pengikutnya. Iya, Seperti betul. itu. Betul sekali. Apalagi ya? Kita melihat case-case yang terjadi di masyarakat. Oh, gini Romo. Terus Ya. mengenai mencintai tanpa kemelekatan. Hmm.
apakah bisa muncul ketika kita mencintai tanpa kemelekatan, malah ujung-ujungnya jadinya perceraian, Romo? Ini case yang ekstrim mungkin ya, Romo, ya? Iya, bisa saja kita mencintai tanpa kemelekatan. Itu sama dengan kadang-kadang orang boleh mengatakan nikah sama pohon, nikah sama Oke, batu. Ya, jadi kadang-kadang pasangan itu benar-benar cuek, blas ya, nggak mau oke, peduli, nggak mau ngapain. Pasangan sakit mah masa bodoh, mau ngapain masa bodoh. Pokoknya statusnya nikah, ya statusnya oke, pacaran. Tapi oke. menjalani makna-maknanya itu, prosesnya itu tidak seperti itu. Ya udah, udah Hmm, nikah, udah satu balik kanan, satu balik kiri, satu ke selatan, satu ke utara. Ya ini oke. akan menyebabkan terjadi perceraian. Karena apa? Karena pasangan itu kan pada dasarnya mau dimanja, mau diperhatikan, mau dibelai. Oke, oke, oke. Artinya tuh ada sebuah action yang dilakukan, bukan hanya Hmm, ucapan, bukan hanya pikiran, tapi kadang-kadang ada sentuhan. Ya kita hmm, membelai rambutnya, mungkin hmm, kita mengajak dia pergi, bergandengan tangan dan seterusnya. Jadi actionnya ada. Oh, memberikan perhatian, memberikan makanan, dia sakit kita obati. oke. Itulah pasangan yang memang benar-benar bukan tuntutan tapi sebuah kewajiban atau seyogyanya memang pasangan itu kan saling mengisi ruang-ruang yang kosong, menerima segala kekurangannya, ya sama-sama memperkuat apa namanya kebersamaan Hmm. seperti itu. Oh, tapi Romo, gini, kalau Ya, misalnya kita bisa ya, mungkin ya kita bisa untuk tetap, contoh ya, kita 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 dalam berpacaran, berpasangan, itu ya. kita bisa, ya sewajarnya lah, masih oke lah, maksudnya masih bisa toleransi ini itu. Tapi ketika kita sudah menikah, mempunyai pasangan yang kita hidup bersama, itu bisa nggak Romo muncul kemelekatan yang lebih tinggi? Mungkin sebelumnya kita sudah mengikis karena masih pacaran, tapi Ya. karena sudah jadi istri atau jadi suaminya, maka itu Hmm. muncul timbul kemelekatan lagi Romo. Itu gimana Tentu Romo? Kalau itu muncul pendekatan ya, mungkin atau tidak, terus bagaimana cara kita untuk menguranginya lagi Romo, biar nggak muncul kemelekatan itu Romo? ya, jadi kemelekatan itu muncul pasti muncul. Orang berpacaran dengan berpasangan itu beda. Artinya Hmm. berpacaran itu kan masih tahap ya udah aku nggak dapet dia, maaf ya kasar ngomong, Ya, aku nyari lagi terus mencari mencari artinya sampai menemukan kecocokan ya. Kalau udah pasangan itu udah plek ya sampai mati. Kita pakai bahasa umum ya sampai mati harus setia dengan dia. Nggak oke. bisa gimana-gimana. Seneng nggak seneng jalanin bersama. Susah Hmm. seneng sama-sama kan begitu ya. Jangan Iya, seneng mau bersama begitu susah iya, sendiri-sendiri. iya, betul, betul, betul. Nah, jadi kemelekatan itu pasti akan lebih besar kok Kevin. Kenapa lebih Hmm. besar? Karena tuntutannya adalah bagaimana ada perhatian khusus, perhatian lebih. Hmm. Kadang-kadang kita harus nyari uang, banting tulang, segala macam nyenengin untuk rumah tangga. Hmm. Bahkan rahula yang bakal muncul, artinya arti Iya, rahula itu adalah belenggu iya, anak, iya, itu betul. akan lebih besar lagi kok. Oke, Kemelekatan yang sangat luar biasa setelah berkeluarga. oke. Karena tuntutan-tuntutan itu akan datang dari berbagai arah dan kita harus memenuhi itu. Terus gimana cara kita menyikapinya dalam dhamma, Romo? Mungkin pernah Ya, diajarkan dalam pandangan dhamma itu seperti apa, Romo? ya. Jadi pandangan Dhamma itu di dalam Sigala Wada Sutta jalankan kewajiban-kewajiban dengan baik. Bagaimana kewajiban suami kepada istri, memberikan kepercayaan, menyayangi, tidak melakukan dengan perlakuan kasar, ya, dan memberikan warisan yang kita apa harta yang kita miliki itu kita percayakan kepada istri. Artinya bahwa istri itu diberi kepercayaan. Kita punya apa punya punya apa usaha apa ya kita berikan kepercayaan ya. Demikian istri juga kepada suami. Istri punya kewajiban bagaimana waktu suami pulang ya dilayani artinya disiapkan makanannya, pakaian kotornya dicuci ya. Bagaimana kita tahu suami itu cari uang, kita jaga hartanya dengan baik, tidak boros. Kadang-kadang Iya. ada istri, pasangan itu, wah shopping kemana-mana ngabisin uang suami, suami nyari uang, itu tukang ngabisin uang. Nah ini juga tidak sesuai dhamma. Maka rumah tangga Oke. juga akan terjadi perceraian kalau itu diterus-teruskan. Karena apa suaminya capek, pulang ke rumah istri nggak masak, istrinya marah-marah, ya istri juga ngabisin uang suami. Ya, itu bisa menjadi masalah. Hmm. Nah, nanti berbeda lagi kewajiban anak pada orang tua bagaimana bersikap kepada anak juga berbeda, ya. Sehingga Hmm. seperti jawaban Ko Kevin, bagaimana kalau kita bisa menjalankan kewajiban kita dengan baik bagi pasangan suami istri, ini kita katakan suami istri ya,
itu Hmm. akan menjadi lebih baik. Nah, dalam berpacaran bagaimana? Karena minta teman dengan teman, ya, tidak bermuka dua, jagalah rahasianya dengan baik. Hmm. Dikala dia susah kita datang, dikala dia senang juga kita ada, ya. Jadi Hmm. jangan dikala dia senang aja kamu ada, dikala tidak senang kalian tidak ada, begitu ya. Iya, Nah, iya seperti betul. semut, ada gula, rame-rame datang, udah gulanya habis, semutnya pergi gitu Balik ya. ya. Iya betul Romo. Ah, berarti Romo, ketika misalnya kita sudah masuk menjadi sebuah pasangan suami istri, kemelekatan akan lebih ada. Apalagi nanti kalau kita punya anak ya Romo ya. Betul, itu akan lebih besar lagi kebutuhannya. Oke, 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 oke. Oke. Terus Romo, bagaimana cara bijaknya deh? Mungkin untuk kita, ya karena mungkin kan balik lagi ya, di umur-umur yang seperti saya yang masih 20-an ini menuju ke sudah hampir separuh 20 lah, OTW 30 ya, on the way Ya. to 30. Jadi kayak gimana sih Romo pacaran atau perkenalan dengan orang-orang yang ya mungkin ya Romo kan sudah menikah ya, mungkin boleh sharing pengalaman. Jadi kayak gimana sih tahap atau perkenalan yang pacaran berpasangan yang benar lah, yang baik sesuai dhamma sebelum kita masuk menikah. Sorry, sorry, sepertinya saya ke freeze. Eh, saya ulangin ya Romo. Jadi gimana sih dalam pandangan dhamma atau mungkin menurut pengalaman Romo aja dalam Ya. usia-usia seperti saya ini untuk berpacaran berpacaran sesuai dhamma sebelum memutuskan untuk menikah Romo. Mungkin seperti itu bahasanya. Iya. Jadi kalau saya memiliki sebuah pandangan, ya, tentu bagaimana? Yang paling penting satu, kita sudah mempersiapkan semuanya, baik itu apa sajalah yang kita anggap siap. Karena kita mau masuk ke dalam perahu, ke dalam kapal, kita sudah harus siap pelampung, kita harus siapkan mental, kita harus menyiapkan juga uang untuk membayar perahu tersebut, untuk Hmm. mengantar ke sebuah tujuan. Hmm. Safety kita adalah sabuk pengaman. Kalau terjadi sebuah bencana terhadap perahu kapal yang kita tumpangi, kita sudah bisa terselamatkan dengan pelampung itu, ya. Nah, artinya bahwa siapapun yang sudah mau masuk ke dalam pelaminan, jenjang perkawinan, Romo selalu berpesan jangan hanya bondo nekat tidak Hmm. cukup, tetapi Hmm. kita harus mempersiapkan secara finansial, secara dhamma, artinya pengetahuan dhamma, secara mental, siap untuk bertengkar, siap untuk berselisih paham. Bukan yang baik-baik saja, yang Hmm. tidak baik kita harus siap. Karena pernikahan perkawinan dalam agama Buddha itu tidak seindah yang kita bayangkan. Hmm. Karena apa? Karena akan terjadi miskomunikasi, akan terjadi sebuah tuntutan sana-sini, sebuah hal-hal yang tidak satu pemikiran. Hmm. Kadang saya berpikir ke sana, istri saya berpikir ke sini. Iya, jangankan istri ya Romo ya. Tapi Pasangan iya, pacar aja begitu iya, kadang-kadang masih. betul. Kadang-kadang kita sudah ngajak berpikirnya ke sana, oh nggak nyambung ini kok dia malah ke sana. Akhirnya Hmm. terjadi percekcokan, ya. Hmm. Nah, jadi persiapan itu sangat penting. Kalau sudah siap dari semua sisi, dari semua bidang, selain mental dan lain-lain, kita boleh memutuskan untuk masuk ke jenjang pelatihan. Seperti itu. Hmm. Iya, iya. Oke. Kalau untuk yang di bawah 20 gimana Romo? Atau baru masuk ke 20 lah Romo? Karena banyak juga Ya, kan mereka yang sudah berpasangan. Mungkin ada tips nggak Romo? Biar mereka juga mengerti. Atau mungkin yang akan menghadapi berpasangan lah. Istilahnya kan ya ujung-ujungnya kalau tidak berjadi keluarga yang jadi keluarga seperti umat awam, punya keluarga, ya kan jadi biku Romo ya. Ya mungkin kalau tips mereka untuk yang nggak jadi biku Romo, yang ingin mempunyai keluarga untuk ya mungkin istilahnya yang ya istilahnya apa ya yang masih awam banget atau yang masih baru lah baru mau masuk ke tahap itu kan mungkin butuh butuh banyak pengetahuan juga mungkin butuh informasi ya dalam pandangan Dhamma lah Romo kira-kira seperti apa Romo untuk ya. mereka yang baru itu. Oke. Jadi memang betul, kok Kevin. Saya kadang-kadang agak lebih wanti-wanti, harus lebih hati-hati, lebih sangat memperhatikan itu bagi kaum remaja, ya, kaum muda-mudi kita katakan yang masih di bawah usia.
di bawah betul. 17 tahun bahkan ya. Kadang-kadang memang kita kembali lagi kepada hukum negara kita, berapa standarisasi perkawinan dalam negara kita. Hmm. Andai kata ditentukan 17 tahun atau bahkan mungkin 20 tahun sebagai kesepakatan, yang tidak masalah. Tapi saya kita kembalikan lagi, kadang-kadang apakah dari semua faktor itu sudah tercukupi dari kantongnya finansial, ya, setelah itu mental dan spiritual. Kadang-kadang orang udah menikah, pengen ngebet nikah, ternyata malah nyusahin orang tua, tidak kerja, minta sama orang tua. Nah, akhirnya orang tua kan jadi beban. Sudah menanggung keluarga, menanggung anaknya lah, menanggung anaknya orang lain. Oke. Memang nikah itu gampang, tapi bagaimana cara menghidupi, cara memberi makan anak orang itu yang perlu dipikirkan. Sedangkan dia sendiri pengangguran, dia Hmm. sendiri nggak punya kerjaan misalkan, dia sendiri masih senang main-main, tapi sudah pengen punya pacar, kadang-kadang nggak sengaja kebablasan sampai hamil di luar nikah. Nah, ini yang kadang-kadang sangat Romo sayangkan, ya. Hmm. Kenapa? Faktor moralitas, edukasi-edukasi pembelajaran itu perlu diberikan. Kadang-kadang mereka tidak melihat bahayanya sebuah pacaran yang kebablasan. Ya Hmm. akhirnya apa? Efeknya akhirnya banyak sekali ya kita katakan terjadi ya orang-orang hamil di luar nikah. Kadang-kadang terjadi di umat Buddha nih misalkan. Saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sebuah pengetahuan dhamma yang cukup, tidak melihat sebuah bahaya yang muncul, sehingga mereka berani melakukan hal-hal demikian, perbuatan asusila yang menyebabkan akhirnya terjadi hamil di luar nikah sebagai perbuatan yang tidak baik. Karena dari Oke. rasa penasaran tadi, Ya, tanpa edukasi. betul. Betul, betul, betul. Oke, Romo. Sedikit bahas tadi ada ngomong tentang kayak orang tua ya, Romo. Ya, Kalau orang tua yang masih membiayai anaknya sampai anaknya menikah, itu apakah salah satu bentuk mencintai dengan kemelekatan juga, Romo? Karena berpikir, oh, mungkin ada pemikiran seperti ini, Romo. Dulu saya bukan orang yang berada atau bukan sesukses sekarang. Jadi saya nggak ingin anak saya itu seperti saya dulu gitu, Romo. iya. Nah, itu apakah salah satu bentuk mencintai dengan kemelekatannya juga, Romo? Atau gimana, Romo? Ya, jadi kalau saya mengatakan apakah kemelekatan atau bukan, ya kadang memang orang tua di dalam segala wadah suta mengatakan bahwa orang tua sudah selayaknya sepatutnya memberikan warisan kepada anaknya tepat Hmm. pada waktunya. Hmm. Sehingga apakah itu juga sebagai bagian daripada harta warisan yang diberikan orang tua kepada anak dalam segi acara pernikahan, sebuah resepsi perkawinan, atau mungkin dia membantu anaknya sebagai modal awal. Oh, nak, Hmm. ini buat kamu ya, nanti rumah tangga, Hmm. silakan uangnya yang papa mama berikan itu kamu kelola untuk Hmm. rumah tangga. Misalkan Hmm. diberikan pembekalan Hmm. berupa finansial. Ya itu boleh dikatakan dua kacamata. Kalau mau Ya. dilihat itu sebagai kemelekatan, ya kemelekatan. Kalau mau dilihat sebagai suta, ya itu sebenarnya memberikan harta warisan kepada anak Oke. ya semasa orang tua masih hidup. Bukan katakan orang tua meninggal baru Iya. warisan diberikan. Iya. Bisa saja sebagian hartanya diberikan. Oh nak, saya papa punya rumah di sana. Ya udah rumah itu buat kamu, kamu tinggal sama istrimu misalkan ya atau sama suamimu. Hmm. Bisa saja. Sehingga memang Oh. kadang-kadang kalau kemelekatan itu dikala anak meminta kepada orang tua nggak punya atau orang tua pas-pasan ya atau mungkin orang tua berusaha memanjakan anak. Nah, itu kemelekatan Hmm. memanjakan anak berlebihan. Oh, apa-apa anak disupport. Ya, wah nanti saya takut anak saya ini nanti begini begitu. Itu kemelekatan. Tapi kalau orang tua Oh. sekadar memberikan saja sebagai modal awal anak berumah tangga, setelah itu tidak dipikirkan, anak silakan bekerja sendiri, berusaha sendiri, membangun rumah tangga, saya rasa itu jauh lebih baik. Oh, oke. Oke, Ya, oke. Memang banyak tantangannya, Romo ya. Karena ya kita hidup sendiri aja kalau dikatakan sulit, sulit. Dikatakan mudah juga tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana ya, Romo ya. iya, Apalagi jadinya berdua menghidupi orang lain, Romo ya. ya. Tapi pesan Romo satu nih, kok Kevin dan untuk teman-teman, Hmm. jangan takut untuk menikah. Artinya ketakutan-ketakutan yang kita dapatkan itu kadang-kadang hanya sebatas pikiran, ya. Oke. Tapi kalau sudah dilakoni, dijalani, yang penting pesan Romo tadi punya kerjaan tetap, Ya. punya perekonomian yang cukup, punya mental, spiritual, Hmm. silakan, tidak masalah. Oke. Ya, jadi jangan takut. Rumah tangga itu pasti sama seperti orang pacaran.
ada berantemnya, ada baik-baiknya, Iya, pasti itu bumbu-bumbu dalam rumah tangga, iya. bumbu-bumbu dalam berpacaran itu Ya seperti seperti itu. kehidupan ya Anica Romo ya, Betul, tidak kekal. Semuanya itu ada waktunya. betul, betul. Tapi banyak juga saya dengar-dengar kayak orang cerita ya, Romo, kayak pacaran sama menikah itu beda banget. Tapi saya nggak tahu juga emang karena orang-orang memandangnya seperti apa atau gimana. Menurut Romo gimana Romo? Apakah Ya, pacaran dan menikah itu hal yang berbeda Romo? Maksudnya ketika pacaran seperti ini, ketika menikah itu berubah gitu Romo. boleh nggak saya memperumpamakan dengan hal yang lain? Oke. Boleh, silahkan Romo, silahkan. Waktu saya jadi sama Nera dengan jadi biku nggak ada bedanya. Sama-sama pakai jubah. Yang membedakan ada sanggati kalau udah jadi biku. Ah, iya Dan betul. memimpin segi upacara juga berbeda. Nah, Iya. tapi kalau dari segi status ya sama aja, sama-sama meditasi, baca parita, melayani umat ya. Bedanya kalau biku ada selempangan sanggati, kalau sama Nera tidak ada, kan begitu. Oke, Nah, orang oke. pacaran dengan tidak dengan rumah tangga beda nggak? Sama-sama memiliki pasangan itu kesamaan. Sama-sama harus menjaga perasaan, sama-sama harus perhatian, sama-sama harus bagaimana saling melengkapi itu kesamaan. Perbedaannya adalah ada sebuah ikatan, ya, ikatan bahwa ini adalah suami saya, ini adalah istri saya, dan dilindungi oleh hukum. Siapapun yang mengganggu pasangan kita bisa kita laporkan ke polisi. Misalkan, Hmm. oh istri saya diganggu Pak, pidanakan saja. Oh suami saya diganggu Pak, pidanakan saja. Artinya bahwa perkawinan itu dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum yang sah. Tapi kalau pacaran kan mau bubar ya bubar aja, nggak ada hukum Iya, yang yang iya yang betul, apa yang ikut campur di sana. betul. Ya, jadi bagi saya ada perbedaan. Segi Iya. apa? Dari segi hukum, dari segi tuntutan, yaitu ada perbedaan. Tapi kalau dari segi menyayangi, perhatian, berbagi segala macam lah dalam bentuk love, itu sama. Cuma Hmm. kalau sudah menjadi suami istri itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya. Bagaimana suami bisa menghidupi istri dan anak, bagaimana kewajiban istri bisa melayani suami, artinya di sini bahwa suami capek harus bisa ya bagaimana membuatkan minum, membuatkan makan, mencucikan pakaian yang kotor ya, bagaimana bisa menjaga harta suami dengan baik, Hmm. mengurus anak dengan baik. Hmm. Nah, jadi banyak sekali tuntutan. Tapi kalau pacaran tidak ada tuntutan, ya kamu nggak senang sama gua, kita putus aja, cari yang lain gitu ya. Itu pacaran Tapi yang kalau suami istri nggak bisa, nanti mama papa iya nggak iya cocok, betul. saya cerai aja, nanti cari suami lain. Nggak mungkin itu. Iya betul betul betul. Betul betul betul. Betul betul sih. Tapi Ya kan kalau bukannya pacaran kan suka-suka gua gitu ya, tapi kalau bahasa pacaran yang umumnya. suka-suka gue itu bukannya pacaran yang masih labil gitu ya Romy? Betul, betul. Memang maaf ya kalau Kevin ya Nah, teman-teman sekalian, hmm, tingkat kedewasaan itu sangat penting. betul. Kalau kita belum dewasa sudah memiliki pasangan ini yang sangat takutkan nanti pacaran dengan gaya sendiri, dengan satu pemikiran yang salah bahwa oh pacaran itu hanya untuk gengsi-gengsian. Pacaran itu hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hasrat, hasrat Iya, biologis iya, iya. tanpa edukasi. Ya, itu sangat berbahaya. Berbeda ya kalau sama kita-kita mungkin yang kayak Kevin dan teman-teman yang sudah dewasa, pemikirannya pasti jauh ke depan. Bagaimana akan siap dalam membangun rumah tangga. Seperti itu. Berbeda memang. Aduh. Ya, kita masih belajar lah intinya Romo. Kita masih Betul. terus belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi lah ke depannya. Entah Betul. kita masih berpacar, entah kita sudah berpasangan, berkeluarga, kita tetap intinya harus tetap belajar untuk jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Apa Betul. yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah kita pertahankan, kalau bisa kita lebihkan lagi, kita tambah Kembangkan lagi. lagi. Betul, Betul. betul, betul. Oke, mungkin terakhir Romo sebelum ditutup, ada pesan Romo buat kita semua bagaimana sih caranya sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kayak bagaimana sih kita mencintai tanpa kemelekatan untuk teman-teman semuanya, termasuk saya juga. Baik, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah makna filosofi dari bunga mawar. Ya. Bunga mawar indah bunganya. Orang yang melihat indahnya bunga tanpa melihat batang yang berduri, maka tidak kehati-hatiannya muncul, maka tangannya akan berdarah dan dia akan terluka oleh duri dari bunga mawar itu. Ini adalah ciri orang yang sangat optimis, hanya melihat kelopak bunga mawar tanpa mempertimbangkan duri. Yang kedua adalah orang yang takut dengan duri sehingga dia tidak berani memegang bunga mawar dan dia akan takut dengan bunga mawar padahal bunga mawar memiliki kelopak bunga yang indah.
Ini adalah ciri orang yang pesimis. Yang ketiga adalah orang yang melihat kedua-duanya. Selain indahnya bunga mawar, dia akan hati-hati dalam memegang batang bunga mawar agar tidak terluka oleh duri dari batang mawar. Ini adalah ciri orang yang realistis. Jadilah manusia yang selalu melihat akan sebuah cinta dengan kedua mata, artinya bahwa cinta tidak hanya menyakiti, tapi cinta juga akan datang kepada suatu kebahagiaan dikala cinta diberikan dengan ketulusan hati dan kebijaksanaan dalam diri. Terima kasih. Keren banget Romo. Oke Romo, sekali lagi terima kasih banyak Romo sudah mau sharing Sama-sama. sama kita. Semoga pesan yang dibawain bisa bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa belajar untuk mencintai pasangan, keluarga, orang lain tanpa ada rasanya kemelekatan yang terlalu Ya, dalam. Karena itu kembali lagi akan menimbulkan bahaya atau petaka buat kita sendiri nantinya. ya, Entah itu merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri, Romo. Oke? Oke, betul. sekali lagi Ya, terima kasih Romo sudah mau join ke terima kita. kasih Pak Kevin. Ya, Sampai ketemu lagi di nanti kita bakal undang lagi mungkin untuk di cerita-cerita yang lain, tema-tema yang lain lagi Romo ya. Mungkin baik Pak Kevin, terima kasih. Siap. iya. Oke. Oke, saya tutup ya Romo ya. Baik, terima kasih. Itulah teman-teman diskusi mengenai mencintai tanpa melekat. Semoga damai yang dibawakan ini dapat membawakan kebahagiaan untuk kita semua. Semoga kita juga bisa mempraktekannya dengan baik dalam kehidupan kita. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di acara Kaliana Meetup selanjutnya. Selamat pagi semuanya, Suki Hontu, Namo Buddhaya.